bahkan aku nggak mau buka Instagram, terus aku nggak mau buka YouTube, dan aku beralih ke TikTok. Di TikTok juga lama-kelamaan diserang juga, kayak ya ampun gitu kan. Aduh jadinya Kenapa kita menangis? soalnya aku tahu gitu, aku juga pernah ada di posisi Kamila. Mungkin orang-orang tuh ya gitu kan, kadang nggak paham kalau kita tuh juga bisa punya mata, bisa lihat komentar mereka, tapi mereka sendiri aja komen itu tuh nggak pakai perasaan. Nah, kita bacain dari Zel Adaena. Gimana perasaan Kak Femila kalau pulang ke Medan dengan membawakan nama idol? Ya, yang pastinya bangga banget. Dari Yuli Hertanti nanya, Femila udah punya single ya? Sejujurnya udah, tapi gitu. udah punya. Nih, saya tadi dibilang soalnya lewat lagi app-nya di Brandaku. Itu kapan rilisnya? Udah lama sih. Oke. Hampir udah setahun lalu. Oh gitu. Tapi Lagunya bukan di channel YouTube aku, di channel YouTube-nya orang gitu. Oh. Kerjasamanya juga cuma sebatas itu doang. Oh gitu. Ada pertanyaan dari Reza Dwi Astri. Kak Femila, pengalaman apa yang paling berharga atau wow menurut Kak Femila selama mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol? Pengalaman yang paling wow. Kalau aku ngambil pelajarannya sih, di sini kita banyak banget belajar. Terus kita di sini ditempah menjadi sosok wanita atau lelaki yang kuat. Terus mentalnya juga dibentuk, benar-benar dibentuk. Attitude-nya juga dibentuk. Terus harus rendah hati. Karena jadi idola itu bukan selamanya soal tampang, suara, tampang dalam suara aja. Tapi itu attitude kita juga diperhatikan. Iya, diperhatikan. Bahkan itu yang paling penting. Itu paling penting. Attitude dan mental itu. Yes. Wah. Sebelum aku ikut idol kan aku nggak pernah dapat kayak komentar yang buruk-buruk gitu kan. Aku komentar yang buruk-buruk. Terus semenjak ikut idol ya bermunculan satu persatu. Nah, apalagi kemarin ada perform aku yang kurang memuaskan. Nah, itu langsung banyak tuh komentar-komentar yang buruk kan. Jadi semenjak itu down banget, parah. Tapi makin kesini makin tetap aja banyak hujatan. Tapi aku makin kesini makin udah ambil positifnya aja, kayak saring aja, mungkin ya udah anggap aja motivasi gitu biar makin baik ke depannya gitu. Hebat banget sih. Jadi harus tapi yang kuat komen-komen hate itu juga belum tentu lo bisa nyanyi juga. Yes, betul. Jadi kayak kadang mereka mungkin mereka iri sama kamu atau gimana, karena to be honest buat jadi sekarang gue kayak ngomong, gue ngeliat kalian ini kayak bisa jadi sampai idol Indonesia tuh nggak semua orang bisa ke tahapnya kalian. Jadi menurut gue sih pas gue denger lo kayak oh ya udahlah, lo juga netizen. Tapi ini lucunya, gue nemu komentar di komen yang berhubungan sama hal ini. Kita sekalian tanyain aja ya. Oh, iya. Dari Grace Cynthia Sembiring, pertanyaannya adalah apa yang Kak Femila rasakan ketika komentar netizen yang membuat mental kakak down dan cara kakak semangati diri kakak gimana sih? Bagus nih pertanyaannya. Sebenarnya aku kalau bahas netizen ini agak flashback, takut nangis. Wow. Gak apa-apa, Oke. saya dinangisin itu justru. Diva sampai nangis sampai banjir biar nangis. Aku pun kayak pernah merasakan kayak gitu. Aku sampai nyanyi untuk ngasih pesan gitu loh tentang perasaan aku saat itu gitu. It's okay, bahkan ya aku selama ini sampai sekarang pun juga masih banyak juga yang kayak gitu. Tapi balik lagi, aku kalau misalnya ngebacain kadang mikir gini loh, orang-orang ini tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa juga, kadang ada yang memang ikut-ikutan aja. That's it. Itu dia, maksudnya mereka tuh semakin banyak karena mereka ikut-ikutan, padahal sebenarnya mereka nggak tahu apa-apa gitu loh. Betul banget. Itu dia, jadi kadang-kadang kita tuh kalau aku pun juga masih belajar sampai saat ini, tuh bener-bener aku juga masih merinding gitu kadang kalau ingat-ingat banyak orang yang nggak paham kalau kita tuh juga manusia gitu, kita punya perasaan. Jadi ikutan menangis. Apa sih sebenarnya? Nggak mudah sih sebenarnya. Males banget. Sebenarnya nggak mudah sih karena mereka juga nggak tahu kan yang aku alamin itu udah apa aja kayak gitu.
terus perjuangan aku itu juga gimana. Ya gitulah, aku ambil nggak ngambil pusingnya, berusaha untuk awalnya nggak baca komentar, terus nggak bahkan aku nggak mau buka Instagram, terus aku nggak mau buka YouTube, dan aku beralih ke TikTok. Di TikTok juga lama-kelamaan diserang juga, kayak ya ampun gitu kan. Mungkin aku mentalnya dibentuk dari sekarang. Aduh, aku jadi ikutan nangis. Tapi terlepas ini lagi proses pembentukan mental, kalau menurut gue, kalau misalkan emang netizen juga pengen membantu proses pembentukan mental seseorang, menurut gue masih banyak cara yang lebih baik daripada ngejatuhin orang itu. Kata-katanya banyak yang sakit sih. Bener. Sampai bawa orang tua. Gue pribadi juga kalau misalkan lihat cyberbullying tuh kayak, gue suka bertanya-tanya, kira-kira apa sih yang mereka dapetin dari situ, kepuasan mereka? Soalnya gini, aku kadang gini, aku juga bukan orang yang, aduh jadinya Kenapa kita menangis? soalnya aku tahu gitu, aku juga pernah ada di posisi Kamila. Kenapa sih aku juga cengeng? Soalnya gimana ya, aku kadang suka mikir juga, aku di saat mungkin kamu udah ngasih yang terbaiknya dari kamu, tapi orang-orang nggak bisa lihat itu. Jadi mungkin satu-satunya yang bisa nguatin itu juga ya diri sendiri kan. Kayak mungkin orang-orang tuh ya gitu kan, kadang nggak paham kalau kita tuh juga bisa punya mata, bisa lihat komentar mereka, tapi mereka sendiri aja komen itu tuh nggak pakai perasaan, sedangkan kita yang membaca kenapa harus pakai perasaan. Dan itu dia yang menjadi pedoman aku sampai sekarang. Mereka aja bisa kok komen tanpa perasaan, kenapa kita harus baca itu dengan perasaan juga gitu. Jadi harus semangat terus, orang-orang itu nggak tahu perjuangan kita, pokoknya yang tahu limit kita ya kita sendiri begitu. Ya intinya semuanya ya berawal dari diri sendiri sih. Iya betul, Emang harus diri sendiri dulu yang nyemangatin diri sendiri. benar, hebat Dan dari kepala, dari otak. Kalau Iya. overthinking terus udah berantakan mama. Pokoknya semangat buat Kak Femila dan Kakak Ziva. Terus juga buat teman-teman yang nonton di sini, mau ngingetin aja, kita semua yang ada di sini, maksudnya orang-orang mungkin juga kayak artis-artis atau public figure yang lain yang mungkin kalian nganggep kalau komen kalian itu nggak dibaca sama mereka, itu nggak, aku rasa nggak juga, mereka pasti baca gitu. Baca Walaupun banyak banget mereka bacain gitu, kita tuh juga bacain. Kalau misalnya ada yang nyemangatin kita, itu juga baik banget gitu. Kita juga nggak bakal ngelupain itu. Kita tuh pasti berterima kasih banget sama semua yang udah semangatin kita, yang udah support kita. Tapi aku pengen ngingetin aja untuk lebih berhati-hati dalam berkomentar, karena itu bisa sangat menyakiti gitu. Aku bahkan sampai pernah di titik yang takut banget nyanyi Ziva, kayak nggak berani lagi buat nyanyi gitu, tapi aku harus masih lanjut di idol ini. Bener-bener. Jadi takut banget. Iya, Aneh iya. banget nggak sih ini kompetisi nyanyi tapi aku jadi takut nyanyi gitu, kayak gitu Itu dia, kayak banyak di sini juga banyak banget belajar kan jadinya tentang mental itu yang tadi dibilang. mental itu. Kita mau jadi public figure, memang kita juga harus mempersiapkan mental kita, tapi kita juga butuh dukungan dari orang-orang yang ada yang nonton kita untuk juga bisa menahan gitu loh, menahan untuk ya begitulah. Paling kalau dari gue tuh, gue ngeliatnya gini ya. Soalnya kalau buat, ini sebenarnya buat semua yang nonton ya. Ya. Buat para penyanyi itu, nyanyi itu kayak self healingnya mereka buat gue. Jadi please banget jangan dengan gampangnya kalian kayak hancurin harapan mereka sama Padahal apa yang mereka suka. mungkin aja itu kayak pelarian kita dari masalah kita pun gitu. Misalnya kita suka nyanyi, kita nyanyi gitu untuk menghilangkan penat. Nice. Tapi ternyata dengan nyanyi pun ada aja orang yang mungkin jadi malah bikin kita makin down. Jadi kita kayak nggak ada pelarian lagi mungkin gitu ya. Jangan sampai kalian nih yang ngomongnya gampang banget, yang jempolnya gak ada filter. Buat para penyanyi atau siapapun itu yang suka sama hobinya, kalian jadiin hobi mereka jadi masalah mereka cuman karena tangan kalian yang gampang. Oke, sekarang udah sedih-sedihannya kayak kita langsung aja ke prediksi urutan 1, 2, 3. Jadi buat Kak Femila, kalau menurut kakak nih, Apa ini? kalau menurut kakak prediksi idol tahun ini, angkatannya kakak,
urutan 1, kedua, dan ketiganya tuh siapa aja? Mungkin bisa diurutin dari yang ketiga, kedua, baru yang nomor 1. Juara 3 Anggi, Oh, oke. 2 Cime, Oke. 1 Karimar. Oke. Dan ini ada pertanyaan terakhir. Plan kamu ke depan dalam industri musik itu bakal ngapain aja? Plan aku ke depan untuk industri musik ya pengen ini sih pengen punya single yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Amin, 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 amin. Doa Bisa aku dinikmati, dan doa dari disukain Femi kayak Lopa. gitu. Kalau di luar dari musik ya aku pengen main film, terjun ke dunia acting gitu. Wah. Semoga bisa. Aku pengen banget collab sama Ariel Noah. Oh ya? Suka Boril ya? Iya, suka Boril. Kalau yang cewek, kalau nggak Marion, ya BCL. Oke, itu dia. Tapi yang paling pengen Ariel sih. Suka banget kak, warnanya Peter Pan-nya. Banget. Dan inilah penampilan. Hats, dan juga terima kasih untuk Legitimate Edition. Kalau kalian suka outfit yang kita pakai, bisa langsung dibeli dan available di F-Think. Oke? Thank you. Oke, terima kasih FT.